Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di channel Jalan Qadim bersama saya Bang Jako. Kemarin di konten saya ada yang bertanya seperti ini. Emang kalau udah ma'rifat terus ngapain gitu? Mau ngapain gitu? Jadi sepintas lalu memang pertanyaan ini sepele ya, tetapi ini harus mendapatkan jawaban yang tuntas, karena tanpa kita sadari bahwa kita telah masuk kepada pasca atau yang kita sebut sebagai buah dari ma'rifat ya. Jadi kalau dalam filsafat Mullasadra kan ada 4 perjalanan itu ya. Jadi perjalanan terakhir itu adalah bersama Allah di makhluk menuju kepada makhluk. Jadi ya kalau dalam literasi-literasi yang lain itu yang disebut bahwa tentang buah dari ma'rifat. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad ya, itu beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira ya, itu adalah periode awal. Disitulah sebenarnya dia mulai melakukan perjalanan ruhani itu ketika pertama kali menerima wahyu. Tetapi itu sebelumnya kan ada sebuah proses yang sangat panjang ya, sampai kemudian dia menerima wahyu. Nah kemudian setelah menerima wahyu itu pun itu ada lagi sebuah proses yang juga panjang, sampai kemudian beliau masuk pada sebuah peristiwa yang kita sebut atau kita kenal sebagai Mi'raj, di mana di situ kemudian dia mendapatkan perintah ya untuk sholat gitu ya, sholat 5 waktu ya, perintah tentang sholat 5 waktu. Walaupun sebenarnya beliau sudah melaksanakan sholat ya, tapi setelah di peristiwa Mi'raj itu yang kita baca di literatur, di situ kemudian dia mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Berarti ya sebenarnya Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa di mana beliau sampai kepada yang namanya Sidratul Muntaha atau kesadaran puncak ya, kesadaran puncaknya di situ. Nah baru kemudian ketika sampai pada kesadaran puncak ya, buahnya adalah tadi yang kita sebut sebagai perintah itu, sholat 5 waktu itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana periode-periode perjalanan beliau, jadi ada yang pertama ya, ada sebuah ikhtiar ya, upaya bagaimana mencoba untuk uslah ya, kemudian istilahnya mengurangi keterikatannya kepada keduniawian ya, dengan melakukan khalwat di Gua Hira. Nah kemudian dalam proses itulah kemudian dia bertemu dengan atau mengalami sebuah peristiwa spiritual gitu. Nah dari situ kemudian selama kurang lebih 13 tahun ya,
melakukan yang namanya dakwah yang mulai dari sembunyi-sembunyi sampai kemudian terang-terangan gitu. Nah, dan melewati berbagai macam perjuangan yang luar biasa di situ ya. Yang mulai dari dikucilkan dari keluarga ya, kemudian ya dilempari batu ya, sampai diludahi ya, kemudian ya dianggap orang gila gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang bukan yang mudah, sebuah proses yang ya entahlah ya, mungkin ketika kita juga berada dalam situasi itu ya, pada zaman itu ya bisa jadi mungkin kita pun tidak tertarik gitu dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya. Itu adalah sebuah periode yang sangat-sangat menyulitkan gitu, dan beliau melewati semua itu sampai kemudian ketika pada masa-masa puncak kesedihannya ya, ketika dia ditinggalkan oleh pamannya yang selama menjadi pelindungnya, ditinggalkan oleh istri yang paling dicintainya ya, Khadijah. Disitulah kemudian di masa-masa puncak kesedihan itu beliau kemudian mendapatkan peristiwa spiritual yang luar biasa itu, yaitu proses Mi'raj itu. Mi'raj itu adalah puncak kesadaran ya. Disitulah kemudian dia bertemu langsung ya, dan dia melihat jannah di situ ya. Itu jadi yang dengan mengacu kepada perjalanan baginda Nabi tersebut, bahwa memang yang pertama beliau lakukan adalah yaitu tadi ya, bagaimana mencoba berikhtiar untuk menghindari hal-hal yang daya tarik dari keduniawian itu gitu, sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam rohaninya. Kemudian di situ ada sebuah proses perjalanan rohani yang dia lakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya ma'rifat itu adalah sesuatu yang menjadi awal ya. Makanya yang paling terkenal dari statement beliau tentang ma'rifat itu adalah awaluddin ma'rifatullah gitu. Awal dari beragama itu adalah ma'rifat. Nah, jadi ya saya mau menegaskan bahwa ketika beliau menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbik ya. Jadi disitulah sebenarnya adalah beliau mulai bermakrifat. Jadi sebenarnya makrifat itu adalah awal gitu ya, awal. Makanya di situ ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah Rabb ya. Jadi disitulah mulai bermakrifat, disitulah mulai bersama dengan Allah, disitulah dia rohaninya bangkit, disitulah dia melakukan segala aktivitasnya dengan rohani itu gitu. Nah, disitulah dia mulai kemudian melakukan perjalanan rohani itu untuk menuju kepada kesadaran puncak itu, Sidratul Muntaha. Jadi kalau tadi pertanyaannya ya, setelah ma'rifat harus bagaimana ya, sebenarnya justru ma'rifat itu adalah awal ya, awaluddin ma'rifatullah. Jadi harus ma'rifat dulu, baru kemudian bisa melakukan ibadah, penyembahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara ya dalam proses itu ada sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan ya, ada sebuah jolokan yang harus kita lakukan, ada sebuah proses tazkiyatun nafs yang harus kita lewati gitu. Nah, ya jadi kemudian
dari proses bermakrifat itu, ya itu kemudian itulah yang akan berbuah syariat. Nah, jadi semestinya adalah ya bermakrifat dulu, baru kemudian menghasilkan syariat. Nah, jadi yang mesti atau prioritas adalah ya bagaimana kita bisa membangkitkan rohani kita dulu, ya bagaimana kita bisa masuk ke dalam rohani kita, kemudian kita melakukan semuanya dalam bingkai Bismi Rabbik, ya. Makanya ini adalah ayat yang pertama turun, Iqra Bismi Rabbik. Nah, jadi semuanya dalam bingkai Bismi Rabbik. Dalam ketika itu dalam bingkai Bismi Rabbik, berarti sebenarnya yang melakukan semua aktivitas peribadatan itu adalah rohani kita, ya. Nah, disitulah kemudian dikatakan bahwa ya yang bisa melakukan penyembahan adalah dirinya sendiri, gitu, ya. Yang bisa melakukan peribadahan itu adalah dirinya sendiri, gitu. Itulah yang disebut dengan kita bersama Dia, ya, dalam melakukan peribadahan. Jadi sekali lagi bahwa syariat ma'rifat itu nanti akan berbuah syariat. Jadi yang paling penting dan yang paling pertama adalah awal ma'rifatullah, ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah, ya. Nah, disitulah pula lah sebenarnya yang menjadi dasar dari atau hal yang paling penting, yang paling pertama dalam rukun Islam itu bersyahadat tadi, menyaksikan itu. Nah, jadi yang paling penting dan paling pertama adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah dulu, ya. Nah, di situ kemudian dimulailah sebuah proses perjalanan kita, ya, untuk menuju kepada kesadaran puncak itu tadi, ya, Mi'raj. Nah, nanti di situ akan berbuah syariat, ya. Oke, untuk sementara itu dulu, nanti kita akan mencoba membahas lebih jauh, ya, tentang syariat sebagai buah dari ma'rifat, ya. Kemudian proses-proses perjalanan yang kita lakukan, ya, ketika kita mulai beragama atau mulai mengenal Allah, ya. Tetap stay di channel ini, Jalan Qadim, bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.